Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi baru yaitu teks cerita fantasi. Apa aja yang mau kita bahas? Yuk langsung aja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di layar kalian sudah tertampil beberapa gambar. Dari gambar tersebut, apakah kalian pernah membaca salah satunya? Nah, Ustazah rasa kalian sangat familiar dengan cerita Harry Potter. Harry Potter merupakan cerita mengenai kehidupan seorang penyihir. Nah, kehidupan seorang penyihir ini termasuk dalam kategori fantasi karena tidak pernah terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi atau narasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi, yaitu dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Artinya, apa yang ditulis oleh si penulis itu merupakan eh, imajinasi dari khayalan si penulis itu. Walaupun nantinya dalam sebuah cerita fantasi ada beberapa nama tempat, nama tokoh yang ada di dunia nyata, tetapi keseluruhan isinya memang pure dunia khayal si penulis dan tidak ada di dunia nyata. Nah, cerita fantasi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Biasanya dalam cerita fantasi ada beberapa tokoh yang melakukan aktivitas atau memiliki kekuatan di luar dari nalar manusia. Misalnya tokoh Komodo dia bisa berperang, bisa mengeluarkan api, dan sebagainya. Kemudian ide ceritanya bersifat magic, supernatural, atau futuristik. Magic artinya ajaib, supernatural itu hal-hal di luar nalar manusia, dan futuristik atau merujuk pada masa depan yang belum tentu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, ada latar dunia maupun latar dunia khayal yang tidak pernah kita ketahui. Kemudian tokohnya unik karena memiliki kesaktian atau misterius. Dan yang terakhir adalah bersifat fiktif. Fiktif ini artinya khayalan atau imajinasi, tidak pernah ada di dunia nyata. Walaupun latarnya ataupun nama tokohnya ada di dunia nyata, tetapi isinya memang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Jadi khayalan si penulis saja. Selanjutnya mengenai struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini secara umum berisi pengenalan latar, suasana, maupun tokoh atau juga bisa konflik. Nah, orientasi ini dapat dikembangkan melalui 3 cara, yaitu dengan mendeskripsikan latar, kemudian mengenalkan tokoh-tokohnya, ataupun mengenalkan konfliknya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini berisi permasalahan dari awal sampai puncak. Pada bagian komplikasi juga dapat dikembangkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan menghadirkan tokoh lain, kemudian mengubah latar, dan melompat pada zaman yang berbeda. Untuk bagian resolusi, yaitu berisi penyelesaian. Pola pengembangannya bisa dikembangkan melalui lompatan waktu, sebab akibat yang unik, ataupun sebuah kejutan. Layar kalian sudah tertampil mengenai contoh orientasi. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa orientasi ini secara umum berisi pengenalan latar, tokoh, ataupun konflik. Nah, pada contoh yang ada di layar kalian ini, pola pengembangan orientasinya merujuk kepada deskripsi latar dan pengenalan tokoh. Pada bagian komplikasi ini berisi mengenai permasalahan dari awal masalah sampai dengan puncak masalah atau permasalahan yang paling besar. Jadi dalam sebuah cerita itu permasalahan itu tidak hanya satu permasalahan, tetapi bisa berbagai permasalahan tergantung dengan keinginan si penulis. Nah, ditandai juga dengan adanya kata keterkejutan. Kata keterkejutan itu misalnya
tiba-tiba dalam contoh ini. Nah, kata tiba-tiba itu menandai awalnya sebuah konflik. Jadi berarti contoh ini merupakan bagian dari komplikasi karena sudah ada muncul permasalahan. Selanjutnya, pada contoh resolusi terdapat penyelesaian masalah dari permasalahan yang dialami ketiga tokoh yang ada pada cerita teks tersebut. Nah, pola pengembangan resolusi dari contoh yang ada di layar kalian ini menggunakan pola pengembangan lompatan waktu. Karena tadi awalnya ketika tokoh itu berada di Candi Trowulan, kemudian tiba-tiba dia berada di masa lampau di zaman kerajaan Gajah Mada. Kemudian dia sudah kembali lagi pada di Candi Trowulan. Nah, di situ pola pengembangan resolusinya adanya lompatan waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja ya. Hari ini kita sudah membahas mengenai ciri, kemudian mengenai pengertian dan struktur teks cerita fantasi. Oke, jika ada yang kalian kurang mengerti atau tidak dipahami, bisa kalian tanyakan melalui email, WhatsApp, ataupun komen di Google Classroom. Cukup sampai di sini aja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Tugas-tugas sudah saya share di Google Classroom. Untuk absen jangan lupa diisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.